Bagaimana Al-Quran dan hadis memberitahu kita untuk menjaga kesehatan fisik? Yang pertama, di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merekomendasikan kita untuk makan apa yang halal dan baik di bumi. Surah 2 ayat 168. Menelusuri lebih jauh melalui Al-Quran, kita bisa mengidentifikasi makanan apa saja yang bermanfaat. Ini termasuk madu, surah 16 ayat 68-69. Sayuran seperti jagung dan rempah-rempah, surah 55 ayat 12 dan surah 80 ayat 27-32. Dan buah-buahan seperti zaitun, kurma, anggur, delima, surah 6 ayat 99-141. Dan pisang, surah 56 ayat 28-33. Al-Quran juga merekomendasikan kita untuk makan daging hewan tertentu dan susunya, serta ikan dan unggas segar. Dia menciptakan ternak untukmu di mana panas dan banyak keuntungan, dan kamu memakannya. Surah 16 ayat 5 dan surah 22 ayat 28. Bagimu ada pelajaran pada ternak. Kami memberimu minum apa yang ada di perut mereka dari antara lonceng dan susu murni darah. Enak dan enak bagi yang meminumnya. Surah 16 ayat 66. Dialah yang menjadikan lautan jasa agar kamu dapat memakan daging ikan segar darinya. Surah 16 ayat 14 dan surah 35 ayat 12. Dan daging unggas dari apa yang mereka sukai. Surah 56 ayat 21. Namun penting untuk dicatat bahwa semua makanan tersebut harus dikonsumsi secukupnya. Makan dan minum dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Surah 7 ayat 31. Puasa adalah wajib dan praktik diet yang dianjurkan dalam Islam. Surah 2 ayat 183. Yang dapat membawa manfaat fisik terutama pada individu yang kelebihan berat badan. Ada bukti penurunan berat badan, penurunan kadar gula dan kolesterol pada mereka yang menyelesaikan puasa terkontrol selama sebulan. Selain itu, pengendalian diri dan disiplin yang lebih baik memungkinkan kita untuk menghindari makanan dalam jangka panjang yang membuat kita rentan terhadap obesitas dan penyakit kardiovaskular. Selain itu, pengendalian diri dan ketetapan hati ini adalah sifat-sifat yang dapat dialihkan yang meresap ke dalam aspek-aspek lain kehidupan kita, yang memungkinkan kita memicu perubahan untuk menyempurnakan karakter kita dan meningkatkan diri kita secara spiritual. Kemudian dari sisi hadis, Nabi SAW telah menyarankan agar tidak makan berlebihan seperti yang diidentifikasi oleh hadis. Jangan makan berlebihan karena itu akan memadamkan cahaya iman dalam hatimu. Hadis lain yang sering dikutip merekomendasikan bahwa sepertiga perut harus diisi dengan makanan, sepertiga dengan air, dan sepertiga harus dibiarkan kosong. Kita juga bisa mengambil pelajaran dari kebiasaan makan para ahlul bait yang dilaporkan. Telah dijelaskan bahwa Nabi SAW dan Ali bin Abi Thalib akan menahan diri dari makan roti dari tepung olahan dan lebih suka makanan yang mengandung jelai dan dedak. Keduanya juga diduga jarang mengonsumsi daging, mungkin kurang dari sebulan sekali. Menyarankan pola makan vegetarian lebih disukai. Bahkan Ali dilaporkan mengatakan, jangan biarkan perutmu menjadi kuburan hewan. Menurut otoritas kesehatan, makanan dan cara yang harus dikonsumsi seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan seperti yang dilakukan oleh Ahlul Bait sangat sesuai dengan diet seimbang yang dianjurkan oleh otoritas kesehatan saat ini. Misalnya, proporsi buah dan sayuran dengan daging yang disebutkan dalam Al-Quran sekitar 3:1, yang sesuai dengan rekomendasi British Heart Foundation atau BHF yang mendorong mengkonsumsi banyak buah dan sayuran, dan beberapa daging, ikan, dan sumber protein non-susu lainnya. BHF juga mendorong konsumsi banyak makanan bertepung termasuk roti, nasi, kentang, dan pasta. Memilih varietas gandum kapanpun Anda bisa.
Hal ini sesuai dengan amalan Nabi dan Ali sebagaimana diuraikan di atas. Kita tahu hari ini adalah makanan gandum direkomendasikan sebagai sumber serat untuk memperbaiki pencernaan. Pada penderita diabetes untuk membantu mengontrol kadar gula darah, dan pada individu yang kelebihan berat badan untuk membantu penurunan berat badan. Label lampu lalu lintas yang ditemukan di sebagian besar kemasan makanan sangat membantu dalam mematuhi rekomendasi di atas. Paduan tentang konsumsi yang memadai dari setiap kelompok makanan dan asupan energi harian. Penting untuk dicatat bahwa rekomendasi di atas ditujukan untuk mereka yang ingin mempertahankan berat badan yang sehat, dan penyesuaian diperlukan untuk individu yang kekurangan berat badan atau kelebihan berat badan. Referensi menganjurkan aktivitas fisik dapat disimpulkan dari Al-Quran dan hadis Nabi yang berbagi tema umum menjaga penghargaan terhadap tubuh. Dr. Al-Hayat, perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia di Timur Tengah, telah mengidentifikasi beberapa referensi tentang efek ini, seperti jangan dengan tanganmu sendiri menjatuhkan dirimu ke dalam kehancuran, Surah 2 ayat 195, dan hadis tubuhmu memiliki hak atas dirimu. Mukmin yang lebih kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Namun, untuk menemukan pedoman yang lebih spesifik tentang olahraga, seseorang harus melihat lebih hati-hati dalam ajaran Islam. Bentuk olahraga yang sering diabaikan sebenarnya adalah salah satu prinsip utama dalam Islam, termasuk sholat wajib, haji, dan puasa di bulan suci Ramadan. Meskipun alasan utama tindakan tersebut adalah untuk spiritual, namun ada manfaat fisik yang terkait. Alawi telah mengidentifikasi bahwa gerakan tangan yang sering, ruku dan sujud adalah metode latihan seluruh tubuh yang berguna, bertindak untuk memperkuat dan mempertahankan kelenduran sendi di lengan, punggung, paha, kaki, perut, dan leher. Selain itu, manfaat untuk sirkulasi darah dan pencernaan juga dapat dirasakan. Haji dan umroh juga terdiri dari spiritual yang membutuhkan tenaga fisik, termasuk tawaf, yaitu 7 putaran mengelilingi Ka'bah, dan sa'i, 7 putaran jalan cepat antara Gunung Safa dan Marwah. Ini sebelumnya telah digambarkan sebagai kegiatan sportif, dari mana kita dapat mengekstrapolasi bahwa berjalan adalah aktivitas fisik yang direkomendasikan dalam Islam. Sebenarnya ada banyak ayat Al-Quran yang merujuk pada mereka yang berjalan di bumi, seperti surah 25 ayat 63 dan surah 17 ayat 37. Dan ada satu ayat khusus yang menunjukkan bahwa Nabi biasa berjalan-jalan di pasar. Mereka berkata, utusan macam apakah dia yang makan dan berjalan di pasar? Surah 25 ayat 7. Kasule, Profesor Kedokteran Islam Harvard, telah mengidentifikasikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat menjalani kehidupan sehari-harinya tidak akan pernah berjalan dengan malas, tetapi dengan cepat dalam bentuk harwalah yang sama dengan jalan cepat. Lebih lanjut, diriwayatkan bahwa Nabi mengikuti lomba lari atau jalan bersama istrinya Aisyah. Saya berpacu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengalahkannya dalam balapan. Kemudian ketika berat badan saya bertambah, kami balapan lagi dan dia menang. Ayat dan hadis di atas tidak hanya berfungsi untuk mempromosikan berjalan dan berlari sebagai latihan fisik, tetapi juga menunjukkan bahwa manfaat ini berkaitan dengan perempuan dan laki-laki secara setara. Jika Allah pada kenyataannya membuat tindakan yang membutuhkan tenaga fisik wajib seperti sholat dan haji, maka mungkin benar untuk mengatakan bahwa Islam adalah cara hidup yang menuntut tenaga fisik dan melakukan kegiatan fisik lainnya yang menuntut, yang termasuk dalam syariah. Demikian, hal ini akan terus didorong. Beberapa olahraga Islami telah diidentifikasi yang banyak dilakukan pada masa Nabi,
Ini termasuk renang, anggar, panahan, balap kaki, pacuan kuda, dan gulat. Hadis berikut mendukung pandangan ini. Perbuatan apapun tanpa mengingat Allah adalah pengalihan atau kelalaian kecuali 4 tindakan. Berjalan dari sasaran ke sasaran selama latihan memanah, melatih kuda, bermain dengan keluarga, dan belajar berenang. Secara otoritas kesehatan diketahui bahwa latihan fisik secara teratur sangat penting untuk meningkatkan kesehatan jantung serta meningkatkan tingkat energi, suasana hati, dan kepercayaan diri, serta mengurangi kecemasan dan stres. BHF saat ini menyarankan olahraga intensitas sedang selama 30 menit 5 kali seminggu. Latihan intensitas sedang adalah yang membuat Anda bernafas lebih berat dari biasanya. Ini bisa berupa jalan cepat atau berenang seperti yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Nabi. Berikut adalah 5 tindakan yang menunjukkan cara hidup yang lebih sehat secara fisik. Yang pertama, makan makanan seimbang yang terdiri dari buah-buahan dan sayuran dalam porsi yang lebih besar dan porsi daging yang lebih kecil, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan BHF. Yang kedua, bertujuan untuk makan lebih sedikit makanan olahan seperti yang digariskan oleh praktik Ahlul Bait dan seperti yang direkomendasikan oleh BHF. Yang ketiga, terlibat dalam aktivitas fisik secara teratur seperti jalan cepat yang didemonstrasikan oleh Nabi dan direkomendasikan oleh BHF. Yang keempat, lakukan aktivitas fisik sambil bertujuan untuk memenuhi beberapa tujuan untuk memaksimalkan potensi hadiah. Misalnya, berjalan atau berlari secara teratur ke masjid, berlari untuk mengumpulkan uang untuk amal, atau berpartisipasi dalam kegiatan olahraga masyarakat untuk mempererat persatuan. Ini berpotensi memberikan hadiah yang lebih besar kepada individu, terutama dalam arti spiritual. Yang kelima, mendorong atau mempromosikan masyarakat untuk mengambil langkah-langkah untuk mengubah jenis makanan yang dikonsumsi dan meningkatkan ketersediaan acara dan fasilitas olahraga dalam suasana yang islami. Berikut adalah ringkasan. Melalui Al-Quran yang suci dan tradisi Ahlul Bait, terbukti bahwa pola makan yang terdiri dari makanan gandum, sayuran, dan buah-buahan lebih disukai. Selain itu, semua makanan tersebut harus dikonsumsi dalam jumlah sedang. Menjaga kesehatan fisik juga harus menjadi tujuan penting bagi setiap muslim. Itu tidak hanya memungkinkan seseorang untuk hidup lebih lama, tetapi juga memberi banyak manfaat emosional, psikologis, dan yang lebih penting, spiritual. Persepsi Islam tentang pola makan dan rekreasi yang baik untuk mencapai kesejahteraan fisik dapat dianggap sebagai kendaraan untuk mencapai kebugaran spiritual dan moral. Memang, kita perlu diingatkan bahwa berjuang untuk kesehatan fisik yang baik adalah bentuk ibadah ketika dilakukan dengan niat yang tulus untuk mencapai ridha Allah. Wallahu a'lam bishawab.